lagi nih sama aku Luis dan yang main musiknya ada Steven. Sudah siap sahabat kecil semuanya untuk ibadah online hari ini? Sahabat kecil kita nyanyi yuk. Di hadapan kemegahanmu ku demam menyembahmu, hamba hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu dalam setiamu, sungguh kau baik di dalam hidupku. Engkau baik, amat baik. Engkau hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh kau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Sahabat kecil kita nyanyi lagi yuk.
Selamat pagi, ketemu lagi dengan Kak Elis dalam minggu ini. Kak Elis akan bercerita. Kak Elis buka masker, udah buka masker, mohon maaf ya, izin buka masker ya. Adik-adik, hari ini Kak Elis mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Temanya yaitu saya punya Tuhan Yesus ya. Bahan Alkitabnya diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Jadi Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami pada pagi hari ini masih bisa dipertemukan, walaupun ya Tuhan masih secara virtual dengan sahabat-sahabat kecil kami. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan kepada kami telinga-telinga yang baik untuk mendengar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita buka Alkitabnya, tetap terbuka. Mari kita baca sama-sama ya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Baik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan bercerita. Kak Elis akan bercerita. Kak Elis akan menunjukkan sebuah gambar atau sebuah bentuk, adik-adik ya. Kira-kira ini apa ya adik-adik? Nih, apa ya? Ada yang tahu? Pasti adik-adik di rumah, sahabat kecil tahu. Ini adalah gambar atau bentuk sebuah perahu. Nah, kalau perahu itu adanya di mana adik-adik? Yo, yang tahu siapa? Boleh jawab. Perahu itu adanya di mana ya adik-adik? Ada di mana? Oh, iya, ada di sungai. Terus ada di mana lagi adik-adik? Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Pokoknya ada di tempat yang berair perahu itu adik-adik. Nah adik-adik, sebelum ke ceritanya, harus mau ada seorang anak kecil nih adik-adik. Namanya Marco. Ya, Marco itu dimintain tolong sama mamanya. Siapa yang di sini suka dimintain tolong sama mamanya? Oh, banyak ternyata. Adik-adik mau? Pasti mau ya. Nah, Marco itu dimintain tolong sama mamanya untuk ambil sapu adik-adik di luar katanya. Tapi waktu itu malam adik-adik. Nah, ketika mamanya bilang, "Marco, tolong dong ambilin sapu mama di luar." Jawaban Marco kira-kira adik tahu nggak? Adik-adik sahabat kecil. Marco bilang gini, Marco tidak mau keluar karena di luar gelap. Marco takut. Di sini siapa yang suka ketakutan kalau sama gelap? Yo, angkat tangan. Iya, Kak Eris juga suka takut. Nah, ketika takut, apa yang kalian lakukan? Apa yang sahabat-sahabat kecil lakukan di rumah ketika ketakutan di malam yang gelap? Wah, ada yang bilang berdoa. Ya, berdoa. Bilang sama Tuhan, "Tuhan, dampingi aku." Gitu ya, gak boleh takut. Nah, kita kembali adik-adik ke cerita. Tentang perahu yang tadi Kak Elis bilang. Nih bentuk perahu. Adanya
Pastinya di tempat yang berair. Ada di danau, ada di laut, ada di sungai, ada di mana lagi? Ya, di kolam yang besar ya. Nah, hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita tentang perahu yang sedang berlayar. Tentang apa? Tentang perahu yang sedang berlayar yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, adik-adik, pada hari itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya naik ke perahu, adik-adik. Tuhan Yesus naik ke perahu. Di sini ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya. Mereka mau kemana ya adik-adik? Mereka mau berlayar, ternyata adik-adik, berlayar di danau. Nah, ketika mereka sudah naik semua ke dalam perahu, nah, perahu mulai berlayar, ya kan, di jalan nih perahunya. Terus karena perahunya sudah berlayar, Tuhan Yesus kemudian pamit kepada murid-muridnya bahwa dia pergi ke bagian belakang perahu dulu. Mau apa kira-kira adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus mau tidur adik-adik, mau bobok dulu katanya ya. Dan karena di situ ada tikar, akhirnya Tuhan Yesus tertidur dulu di tikar nih adik-adik. Nih lagi bobok ya. Tuhan Yesusnya bobo. Adik-adik suka bobo kan? Bobonya di mana? Pastinya tempat tidur kalau adik-adik. Nah, ini Tuhan Yesus bobonya di tikar, adik-adik. Nah, saat perahu berlayar, adik-adik, tiba-tiba ada apa ya? Ada angin kencang, adik-adik. Lihat anginnya. Ya, ini perahunya, lihat ya. Angin yang sangat keras bertiup. Ombaknya juga sangat besar adik-adik, sehingga airnya masuk adik-adik kemana? Ke dalam perahu. Nah, kira-kira murid-muridnya ketakutan gak adik-adik? Iya, murid-muridnya mulai bingung adik-adik. Mereka biasa berlayar, jadi mereka tahu kalau gelombang besar seperti itu mereka bisa tenggelam. Bayangkan air masuk ke dalam perahu, bisa tenggelam, pasti ketakutan ya. Nah, mereka menjadi takut, tapi ketika mereka melihat ke belakang perahu, kok Tuhan Yesus masih saja tidur ya? Tidak merasa, tidak tahu katanya gitu. Akhirnya mereka pun membangunkan adik-adik. Dia datang ke Tuhan Yesus, dihampirilah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, dihampiri Tuhan Yesusnya dan berusaha untuk membangunkan Tuhan Yesus. Dan berkata, apa katanya Tuhan ya, di firman Tuhan katanya, kata murid-muridnya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, katanya. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami akan binasa, kata murid-muridnya. Melihat mereka ketakutan, Tuhan Yesus lalu berdiri adik-adik. Bangun, kemudian berkata kepada danau itu, apa katanya? Diam, tenanglah, ya, katanya gini. Nih, ada gambarnya nih, ya. Tuhan Yesus berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Tiba-tiba adik-adik, angin yang bertiup kencang dan danau yang bergelombang itu menjadi tenang seketika. Dan murid-muridnya bingung. Mereka hanya terheran-heran melihat danaunya yang sudah tenang, teduh lagi, ya. Mereka dengan herannya, terus dengan berkata saja, Tuhan kok bisa ya? Dia berpikir aja di murid-murid, kok Tuhan Yesus bisa ya hanya dengan berkata-kata danau itu bisa tenang, ombaknya bisa diam dan teduh kembali. Badainya tidak ada lagi. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Ya, mengapa kamu tidak percaya?
Murid-muridnya hanya bagaimana adik-adik? Murid-muridnya hanya bisa saling memandang. Nah, karena bingung, dia hanya memandang saja. Ya, lihat. Hanya memandang saja. Ya. Murid-muridnya hanya memandang saja karena bingung. Ya. Danaunya bisa berhenti begitu saja, gelombangnya bisa berhenti, tak, udah ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata begitu, muridnya hanya saling memandang satu demi. Bukankah, kata Tuhan Yesus, dari tadi mereka bersama Tuhan Yesus, katanya gitu ya. Seharusnya adik-adik mereka tahu ya, mereka tidak usah takut ya, karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka harusnya tinggal minta tolong saja kepada Yesus. Pasti Tuhan akan menolong ya. Bilangnya gimana? Ya datang Yesus, tolong kami gitu ya. Tapi adik-adik murid-muridnya malah ketakutan duluan ya, takut ya, tidak minta tolong ya. Nah, demikian juga adik-adik sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika kita misalnya dilanda ketakutan, atau adik-adik sahabat kecil juga misalnya takut, sedih, suka merasakan takut dan sedih kan? Sama dengan Kak Elis ya. Nah, ketika adik-adik takut, punya kesedihan, harusnya adik-adik tinggal datang kepada Yesus. Gimana Kak caranya datang kepada Yesus? Ya, benar gak? Gampang adik-adik. Datang kepada Yesus melalui doa ya. Berdoa kepada Yesus ya. Pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Dan adik-adik tidak perlu takut lagi. Karena adik-adik akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Mulai hari ini kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus ya, yang ketakutan, tapi kita tidak boleh takut karena kita memiliki siapa? Sama seperti temanya tadi. Temanya apa? Hah? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat temanya apa? Saya punya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Mari mulai hari ini kita selalu berdoa dengan Tuhan Yesus, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa tidak berdoa ya. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik yang ada di rumah ya, adik-adik yang ada di sini juga ya. Itu cerita dari kakak ya. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke doa penutup dan doa syafaat. Setelah kita tadi memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita. Ya, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, limpah terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu karena Tuhan Yesus masih memimpin kami, melindungi kami pada saat ini. Ajarkan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk selalu menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Jauhkan dari rasa takut, karena kami yakin dan percaya Allah selalu bersama-sama dengan kami anak-anak-Nya. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, adik-adik sahabat kecil kami yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit. Kiranya di dalam sakitnya tetap ada sukacita yang asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Dan jamahlah adik-adik kami, sahabat kami, sahabat-sahabat kami ya Tuhan, orang tua kami, guru-guru kami yang mungkin juga dalam kondisi sakit. Sehingga ya Tuhan, setelah dijamah oleh Tuhan Yesus, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, orang tua kami dan guru-guru kami bisa kembali beraktivitas ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan
untuk pandemi COVID-19 ini yang masih ada ya Tuhan. Kiranya kondisi ini cepat berlalu ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu, sahabat kecil, bisa ke sekolah dengan tenang, bisa datang ke gereja dengan tenang ya Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari rasa takut ya Tuhan karena COVID-19 ini. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kondisi bangsa ini kembali seperti semula. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk adik-adik kami, sahabat kecil yang akan mengikuti penilaian akhir semester ya Tuhan. Kiranya adik-adik kecil kami ini mempersiapkan materi-materi yang akan diujikan oleh Bapak Ibu gurunya ya Tuhan, dan selalu berikan kejujuran kepada adik-adik kecil kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan selalu mendampingi dan melindungi adik-adik kami yang kecil ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan di kesempatan ini untuk adik-adik kami yang kecil, mungkin kakak-kakak kami, orang tua kami yang pada saat ini merayakan penambahan usia ya Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia semakin mengenal Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami bersyukur atas usia yang baru ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Gereja Kristen Pasundan ya Tuhan, yang pada hari ini juga merayakan ulang tahun yang ke-67. Kiranya Tuhan di usia yang ke-67, Gereja Kristen Pasundan lebih lagi melayani orang-orang yang memang harus dilayani ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Gereja Kristen Pasundan, berkati adik-adik kami yang sedang berulang tahun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami juga mau berdoa yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharap ke mata-Nya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di mata-Nya.
depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku akan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sahabat kecil, sampai sini dulu ya ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk kalau keluar rumah selalu memakai masker dan bawa hand sanitizer. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.